Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resi Nata Sumanda, calon guru penggerak Angkatan 6, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Izinkan saya menampilkan demonstrasi kontekstual saya tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tutwuri handayani. Siapa yang tidak tahu dengan kalimat Jawa halus ini? Sebelum saya sampaikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya akan mencoba flashback beberapa tahun ke belakang. Dulu, saat awal saya mendengar nama Ki Hajar Dewantara, di dalam pikiran saya, beliau adalah lelaki tua dari Jawa, memakai belangkon dan mempelajari ilmu budi pekerti, adat istiadat dari nenek moyang, kemudian membuat fondasi pendidikan Indonesia. Tetapi tidak. Setelah saya belajar banyak mengenai Ki Hajar Dewantara, ternyata saya baru tahu bahwa beliau adalah manusia jenius yang merupakan keturunan Paku Alam III dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Saya katakan manusia jenius karena semasa mudanya beliau mendapat beasiswa untuk sekolah kedokteran Belanda di Batavia yang sering dikenal dengan Scovia. Coba kita bayangkan, ada pribumi yang bisa sekolah kedokteran milik Belanda, padahal di zaman itu bisa sekolah saja sudah syukur. Maka tak salah jika beliau disebut sebagai manusia jenius. Beliau bukan hanya jenius, namun terlampau berani. Saat usia 24 tahun, sang jenius berhasil membuat pemerintah Belanda ketar-ketir dengan tulisan di surat kabar The Express dengan judul As ik een Nederlander was, dengan arti andai aku seorang Belanda, yang mengkritik perayaan kemerdekaan Belanda. Alhasil sang jenius dikeluarkan dari sekolah. Apakah itu membuat sang jenius melempem? Tentu tidak. Beliau menjadi wartawan yang tentu semakin keras dan tajam. Tulisan beliau yang cukup fenomenal yaitu N for Allen, Mark Allen for N, yang artinya satu untuk semua, tetapi semua untuk satu jua. Tulisan ini tentu membakar semangat perjuangan bangsa Indonesia. Dari tulisan inilah beliau mendapat hukuman buang ke Belanda. Saat beliau dibuang ke Belanda, beliau manfaatkan untuk belajar ilmu-ilmu populer seperti filosofi, pendidikan, psikologi, dan banyak hal lainnya. Salah satunya adalah filosofi dari buku Maria Montessori, yang hampir semua sekolah elit di muka bumi mengadopsi kurikulum dari Montessori. Hasil belajar dari kejeniusannya, ia bawa pulang ke Indonesia untuk dijadikan dasar pendidikan Indonesia. Dalam video ini, saya akan bahas 3 hal penting dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Namun bukan pada poin trilokanya atau Tutwuri Handayani dan teman-temannya. Karena itu fokusnya bukan ke murid, tapi ke guru. Tentang bagaimana menjadi guru yang ideal atau bagaimana cara mendidik anak. Yang akan saya bahas adalah pemikiran beliau yang lebih inti, yang terkadang jarang kita pelajari. Yang pertama, yang akan saya bahas adalah hal yang paling dasar, yaitu pendidikan dan pendidikan nasional. Menurut beliau, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup, tumbuh kembang anak. Baik itu budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak. Sedangkan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pada garis bangsanya atau kultural nasional dan ditujukan untuk keperluan peri kehidupan. Sehingga dari 2 hal tersebut didapatlah sebuah tujuan pendidikan, yaitu memerdekakan manusia. Tentu kita bertanya, apa itu manusia merdeka? Menurut Ki Hajar Dewantara, poinnya hanya 2, yaitu selamat raganya dan bahagia jiwanya. Iya, selamat dan bahagia.
Yang kedua, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan erat dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat zaman berkaitan erat dengan waktu dan irama, yang artinya anak sudah membawa sifat atau karakter masing-masing sesuai masanya. Yang ketiga, Ki Hajar Dewantara sebut dengan trikon. Pendidikan itu harus kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya berkelanjutan. Apa yang kita capai hari ini adalah dampak dari proses belajar yang kemarin. Dan apa yang dipelajari hari ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Belajar itu terus-menerus di dalam hidup. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Trikon yang kedua adalah konvergen, yang berarti ilmu itu dapat berasal dari berbagai sumber. Bahkan Ki Hajar sendiri banyak mengadopsi ilmu pendidikan dari luar, seperti Froebel dan Montessori. Dan yang ketiga dari trikon ini adalah konsentris, artinya menyesuaikan apa yang dipelajari dengan konteks dan kultur budaya bangsa. Ingat bahwa Ki Hajar Dewantara tidak pernah menutup diri tentang ilmu pengetahuan. Namun, ilmu pengetahuan yang beliau dapat, beliau filter dan sesuaikan dengan kultur budaya bangsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.